Halo pemirsa, apa kabar? Kita ketemu lagi ya di acaranya VOA yang berjudul Reportase Weekend. Tentunya disiarkan dari studio VOA di Washington DC. Saya Vina Muptadi. Dan juga bersama saya Ian Umar, senang sekali bisa bertemu dengan pemirsa Reportase Weekend di akhir pekan ini. Yes. Ngomong-ngomong gimana akhir pekan kemarin ya, katanya waduh rame nih di Indonesia juga untuk Imlek, yang merayakan Imlek, selamat hari Imlek dan juga tahun baru, dan untuk tahun kelinci tahun ini ramai sekali. Di sini juga di Amerika juga komunitas-komunitas Amerika yang keturunan Asia banyak merayakan juga tahun baru Cina ya. Iya betul, seperti misalnya di downtown Washington DC itu ada parade, ada barongsai, demikian pula di Chinatown New York. Tapi meskipun di balik kemeriahan ada kesedihan juga kan, karena sehari sebelumnya itu ada suatu penembakan yang korbannya kebanyakan semuanya bahkan itu adalah orang-orang keturunan Asia Amerika yang sedang merayakan Imlek. Jadi Imlek tahun ini memang agak berbeda ya. Agak berbeda, Gitu. tapi mudah-mudahan dan kepercayaan untuk kita semua dan membuat semangat kita semua, mudah-mudahan di tahun Rabbit ini atau di tahun kelinci ini membawa keberuntungan dan juga kesehatan dan juga keberuntungan dan macam-macam kebaikan bagi kita semua. Dan ada beberapa liputan juga tentang Imlek ini di Amerika. Jadi jangan kemana-mana, hanya ada di Reportase Weekend. Setelah terhalang pandemi 2 tahun terakhir, berbagai komunitas diaspora Asia di Amerika merayakan Imlek lebih meriah. Terlihat dari ramainya berbagai pusat perbelanjaan di kawasan Washington DC dan sekitarnya. Tet Nguyen Dan atau Festival Hari Pertama Tahun Baru merupakan perayaan sakral dan bermakna besar bagi komunitas Vietnam. Pelajaran bahasa Mandarin termasuk yang paling diminati di Amerika, mulai sekolah hingga perguruan tinggi. Tapi tingginya minat terhadap bahasa ini dikhawatirkan mengurangi sumber daya untuk pelajaran bahasa lain dari Tiongkok, yaitu bahasa Kanton yang jumlah penuturnya terbesar kedua setelah Mandarin. Warga Amerika keturunan Asia kelas menengah kerap dilabeli sebagai warga yang mapan atau di era pandemi sebagai pembawa virus COVID-19. Untuk menepis stereotipe ini dan meningkatkan representasi warga Amerika keturunan Asia, 3 pekerja film di Austin, Texas membuat film pendek Evie's Wish yang disutradarai oleh diaspora Indonesia. Setelah 2 tahun belakangan karena pandemi, perayaan Imlek di berbagai belahan di dunia sempat tertunda dan juga tidak begitu ramai. Tapi tahun ini di Amerika juga semakin ramai karena juga pandemi juga sudah mulai dilonggarkan, dan komunitas-komunitas Asia di Amerika juga mereka merayakan Imlek. Tapi ada berbagai situasi ya, contohnya di komunitas tertentu mereka punya perayaan yang cukup berbeda dari tradisinya dan mereka membawa tradisi dari negara masing-masing. Contohnya di komunitas Vietnam ya. Nah, kita akan melihat nih tradisinya komunitas Vietnam yang ada di Amerika. Mereka punya perayaan yang namanya Tet Nguyen Dan. Ini adalah festival hari pertama di tahun baru dan Imlek ya kan. Jadi seperti apa ya? Ini adalah suatu festival yang sangat penting bagi komunitas Vietnam karena komunitas Vietnam di sini jumlahnya cukup besar, termasuk yang keempat terbanyak yang ada di Amerika Serikat. Langsung aja kita lihat reportasenya. Kue-kue tradisional merupakan salah satu kekhasan perayaan Tet, Tahun Baru Imlek bagi warga keturunan Vietnam. Sesibuk apapun, banyak keluarga di Amerika selalu menyiapkan hidangan tradisional, pelipur rindu kampung halaman. Dạ, tại vì có bánh chưng nấu bánh chưng bằng lửa củi mà, nên tụi nhỏ rất là thích, cũng học được của bà nội. Rutinitas lainnya adalah perbaikan altar leluhur, membersihkan dan menghias rumah dengan lambang pertumbuhan dan kesejahteraan, seperti buah persik atau aprikot. Seperti halnya hari-hari besar, ini merupakan kesempatan reuni dengan keluarga dan teman terdekat. Mà khi mình đốt lửa nấu bánh chưng, bánh tét thì trẻ con nó thường hay tụ tập xung quanh đó, nó nướng những cái bánh của trẻ con, cũng chơi rất là vui. Nhất là ở đây mùa Tết thường là mùa trời hơi lạnh nữa. Mà khi có cái nồi bánh chưng, bánh tét ấm áp xung quanh đó, trẻ con thích lắm. Dịp
Tết nhất, lễ lộc gì này nọ là tụi mình tụ tập lại với nhau. Mục đích tổ chức là cho con cháu, ông bà, cha mẹ có dịp gặp gỡ với nhau, sinh hoạt với nhau, trò chuyện với nhau để mà gắn kết gia đình. Vì vậy mà nó là một cái điều rất có ý nghĩa với gia đình mình. Inflasi membuat harga berbagai barang kebutuhan dan bahan makanan meningkat tahun ini. Misalnya sekardus selai yang tadinya seharga $30 di supermarket Asia ini, sekarang $34. Meski begitu, kenaikan harga tidak terlalu mempengaruhi semangat merayakan Imlek. Đắt thì đắt nhưng mà tới hồi mình xài mình cũng vẫn phải xài thôi. Nếu mình cần thì mình cũng vẫn phải mua cậu. Sementara di toko grosir nasional seperti Costco, bunga krisan, kue, dan manisan untuk Tet dijual dengan harga yang hampir sama dengan tahun lalu. Komunitas Viet cukup beruntung dengan banyaknya persediaan barang dan bahan khas Vietnam di Amerika, yang bahkan bisa ditemukan di sejumlah supermarket biasa. Gì cho gia đình trong dịp Tết ở Việt, ở Mỹ ạ? Trái cây, bông, bánh chừng. Thì bạn bè hẹn nhau ăn. Bông nè, rồi cũng bánh chưng y Việt Nam mình thôi. Cũng trái cây, cũng này nọ. Vẫn vui như thường, không có gì hết, có cái nó ngắn ngày thôi, nhưng mà thôi em thấy nhiêu đó đủ rồi. Menurut toko, biasanya warga belanja lebih dekat dengan hari Imlek. Diperkirakan jelang hari H, toko-toko akan lebih ramai antrian. Apalagi selama 2 tahun terakhir, Imlek berlangsung dengan kekhawatiran pandemi, yang membuat orang cenderung berhati-hati membuka rumahnya untuk perayaan. Dari Falls Church, Virginia, VOA. Wah, menarik ya. Liburannya orang Vietnam di Amerika ternyata seperti itu. Dan memang Imlek ini biasanya ditandai dengan liburan panjang di komunitas-komunitas Asia. Saya tahu di Singapura itu liburnya panjang, Indonesia juga lumayan. Tapi kalau di Amerika nggak ada perayaan, maksudnya nggak ada hari khusus dikasih libur gitu ya. Libur nasional ya? Enggak. Bukan termasuk libur nasional memang di Amerika saat ini. Walaupun memang perayaannya cukup meriah di berbagai kota-kota besar yang komunitas Asianya cukup banyak. Tapi kalau melihat tadi perayaan Tet Nguyen Dan tadi hampir sama ya, warna-warnanya gold, kuning, merah, karena itu melambangkan kemakmuran dan tradisinya juga ada kue keranjang atau dodol tadi hampir sama sebenarnya. Dan pemirsa masih ada cerita-cerita lainnya yang akan kami sampaikan, jadi jangan kemana-mana, stick around di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Sebelum perayaan Imlek, memang kita sudah merayakan yang namanya Tahun Baru yang biasa ya, yang biasa di Tahun Baru yang dirayakan oleh banyak orang-orang sedunia, yaitu pada tanggal 1 Januari. Dan 1 Januari ini juga sebenarnya dirayakan oleh sebuah komunitas di kota besar di California. Ada acara yang namanya Rose Parade, dan ini cukup terkenal dan internasional juga berpartisipasi dalam parade bunga ini. Sangat klasik dan tradisi sekali ya. Dan juga sangat akbar. Nah, saking akbarnya banyak dong persiapan yang harus dilakukan, yang harus dipikirkan. Bahkan katanya perencanaannya itu sudah berlangsung sejak setahun sebelumnya. Karena banyak yang disiapin, kayak misalnya tema-temanya, terus kemudian floats-nya dan lain-lain. Bunga-bunganya juga, warna-warnanya. Pengen tahu nggak sih apa saja perencanaan yang mereka lakukan? Seperti apa? Kita lihat reportasenya. Rose Parade, parade kendaraan hias ini sudah berlangsung selama 134 tahun. Acara ini diadakan tepat pada tanggal 1 Januari di Pasadena, California. Jika tanggal 1 Januari jatuh pada hari Minggu, maka kegiatan ini dilangsungkan pada hari Senin. Nah, di balik kemeriahan itu ada kerja keras. Persiapan butuh kerja yang intensif dari banyak orang. Mereka ini adalah relawan yang sedang menghias kendaraan yang menampilkan kota, organisasi, perusahaan, dan beberapa negara bagian dengan mawar, bunga, dan tanaman lainnya. Tiap peserta memiliki ciri tersendiri yang terhubung dengan tema parade tahun ini, Turning the Corner.
Salah satu kendaraan hias bernama There Is No Place Like Home menampilkan sebuah karakter dari buku dan film klasik The Wizard of Oz. Menyoroti tunawisma di Los Angeles dan bantuan apa yang dilakukan oleh organisasi The AIDS Healthcare Foundation. Semua penampilan diberi makna khusus di baliknya. Peserta dari kelompok Donate Life mendorong untuk donasi organ tubuh. Regina Mo kehilangan putranya Ivan usia 5 tahun pada sebuah kecelakaan. Our family was then left with the hard decision for organ donation. But of course, I knew there was another mom out there that was praying for a miracle for her child. Organ yang didonasikan Ivan menyelamatkan 3 orang anak. Ricardo Ortega menerima ginjal dan stem cell dari adiknya yang masih hidup, Yadia. So in 2021, they gave me the news that my sister was 100% match. Bruce Peterson yang lulus tahun 1973 sekarang ini sudah pensiun, mewujudkan impiannya untuk membantu dalam persiapan Rose Parade. Because all my life is one day I'm going to go help put together a float, and that happened. Persiapan yang dilakukan hampir setahun dan pada akhir Desember, para relawan mulai berdatangan. We'll tend to get into construction around April and we'll start test driving the floats usually around June or July, and then this becomes a whole year-round thing for us. I just enjoy it. I love the company, I love the work. I love seeing it come together and to actually see it come down the street, and feel like I had something to do with it. I was part of history. Jadi tak lama setelah parade dan pesta rakyat usai, para peserta sudah mulai persiapan lagi untuk perayaan tahun depannya. Ronan Zakaria dan tim VOA, susah nggak ya? Wow, banyak banget ya ternyata untuk menyukseskan acara sebesar itu perlu ribuan tenaga sukarela dari mana-mana tuh datang membantu menyukseskannya. Jadi rame ya ternyata ya, banyak sekali tenaga sukarela seperti itu yang terlibat dalam acara Rose Parade itu. Ngomongin tenaga sukarela pemirsa, kita akan melihat kegiatan dari para profesor dan juga pengajar ini untuk bahasa Kanton yang ternyata banyak sekali diminati karena ada sedikit konflik. Mereka melihat bahwa kalau melihat komunitas Asia atau Tiongkok biasanya kan difokuskan kepada bahasa Mandarin. Ternyata bahasa Kanton inilah bahasa penutur kedua terbesar, namun penggunaannya cukup menurun ternyata setelah mereka warganya pindah ke Amerika. Jadi ada inisiatif dari para profesor yang juga tenaga sukarela mengajarkan bahasa Kanton ini ke komunitas dan juga orang-orang yang tertarik untuk belajar bahasa Kanton. Banyak di antara pendatang awal dari Tiongkok ke Amerika Serikat, termasuk ke negara bagian California, berasal dari Tiongkok bagian selatan, di antaranya Hong Kong, dan berbahasa ibu bahasa Kanton. Cantonese means a lot to the 85 million native speakers in the world. In North America, it also means a lot to the heritage language speakers. A lot of them talk about how Cantonese connects them with their roots, with the culture, with the communities, with the parents, with the grandparents. That is very important to their own confidence and cultural identity. Danik mendirikan Cantonese Alliance of North America, organisasi penganjur pengajaran bahasa Kanton, tak lama setelah ia pensiun dari mengajar bahasa Kanton di Stanford University selama 2 dekade lebih. Cantonese is not a dialect of Mandarin. Some people think that way. They have their unique history, their unique development. Fokus pengajaran bahasa kini terpusat ke bahasa Mandarin, bahasa dominan di Tiongkok dan Taiwan. City College of San Francisco tadinya memiliki 4 pengajar bahasa Kanton, kini hanya ada 1 pengajar. Many doctors that come to my Cantonese class because they told me they have many Cantonese speaking patients. So they need to communicate with the patients. And then also nurses. Nurses are required, if they can speak Cantonese, they can earn higher salary. And then I have some real estate agents, social workers,
lawyers who have clients that speak Cantonese, and Caucasian people that have spouses that speak Cantonese. Selain itu ada juga warga Tionghoa yang ingin lebih fasih berbicara dengan anggota keluarga. Half of my family came over from Hong Kong, and so my dad speaks Cantonese, my family speaks Cantonese, and I never really learned it fully growing up and wanted to be able to have conversations with my grandma. Sometimes there's grandmas on the bus that need help, and it would be nice to be able to fully communicate with them and help them out. Tak hanya di kelompok masyarakat diaspora, ada kekhawatiran bahasa Kanton juga terpinggirkan di daerah asalnya di Provinsi Guangdong. Hanya di Hong Kong saja bahasa Kanton tetap kuat dan digunakan sekitar 90% warga setempat. Diperkirakan ada 20 perguruan tinggi di Amerika Serikat yang memiliki pelajaran bahasa Kanton. Tapi sebagian diantaranya kini khawatir kekurangan dana atau bahkan akan dipangkas dananya karena lebih banyak warga Amerika Serikat ingin belajar bahasa Mandarin. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Bicara soal bahasa pemirsa ya, saya pernah tinggal di Singapura selama 2,5 tahun, Ian, dan memang di sana itu kebanyakan orang berbahasa Mandarin. Meskipun memang ada bahasa Kanton juga ya, tapi kurang populer sepertinya. Yang Chinese speaker mereka lebih banyak menggunakan bahasa Mandarin sehari-hari. Dan juga bahasa Inggris tentunya di Iya, Singapura ya. Juga, Tapi jadi saya sebenarnya salah di pemirsa. Saya mengira sebelumnya bahwa bahasa Kanton itulah dialek. Tapi ternyata menurut profesor tadi itu bukan dialek. Itu adalah bahasa tersendiri karena struktur dan sejarahnya memang cukup berbeda dibandingkan dialek-dialek lainnya yang ada di Tiongkok. Yeah. Wah, pemakaiannya memang luas sekali ternyata bahasa Kanton. Kita belajar hal baru nih ya. Belajar hal baru setiap hari. Pemirsa, masih ada liputan menarik lainnya. Kita akan stay terus di sini setelah yang satu ini. Halo pemirsa, welcome back di Reportase Weekend. Di Amerika Serikat, sayangnya ya masih ada yang namanya stereotipe ataupun stigma yang melekat di beberapa komunitas tertentu gitu kan. Kayak misalnya orang Asia Amerika itu kemarin terutama ketika puncak pandemi dituding menjadi biang kerok atau penyebab munculnya virus. Ini tentunya nggak bener kan, tapi stigma-stigma semacam ini kenapa ya masih ada aja, dan bukan cuma itu kan ya stigmanya. Ada juga lainnya, contohnya sepertinya yang satu ini itu Asian hate yang juga muncul karena juga dipicu tadi karena pandemi tersebut, dan juga stigma bahwa warga Asia yang di kelas menengah adalah warga yang cukup mapan. Ini pengaruh kayaknya karena Crazy Rich Asian film tersebut, dan stigmatisasi ataupun juga stereotipe seperti itu memang perlu sekali diberantas dengan berbagai upaya, dan ada caranya mungkin ya untuk mungkin dari budaya di Amerika ataupun juga pengenalan terhadap warga Amerika terhadap komunitas Asia tersendiri begitu ya. Nah, salah satu cara yang dilakukan sama komunitas Asia Amerika adalah lewat film nih. Ada sebuah film baru namanya Eve's Wish. Seperti apa Eve's Wish ini, kita lihat reportasenya. And middle-class Asian Americans are considered to be secure. They are well off, in a good position in life. But the fact is that even though we have a house, we probably have 2 cars, but it's all on mortgages and loans, right? It's all on borrowed money. Bagi Sanju Jacob, menepis stereotip Crazy Rich Asian terhadap warga Amerika keturunan Asia adalah salah satu tujuannya menulis naskah film pendek Eve's Wish. Film berlatar belakang keluarga India Korea ini mengisahkan seorang ibu tunggal dengan stigmatisasi dalam budaya Asia yang kehilangan suaminya saat pandemi. Film ini disutradarai Lydia Isnanto, diaspora Indonesia di Austin, Texas, seorang sinematografi yang telah memenangkan sejumlah penghargaan di AS untuk film pendek yang diproduksinya.
Walau ini naskah film pertama yang ditulis Sanju, sebagai sesama imigran, Lydia merasakan kedekatan. When he said, let's make it to relate more to Asian American, that is number 3, yes, because Asian American during pandemic, they just being told as 1 or 2 label, right? I mean, during pandemic in the US, there's not much story as Asian American as human. A lot of people think that, Asian American is rich, or, well, they just bring virus. Film yang pembiayaannya diperoleh melalui urun dana telah menarik perhatian Jusak Thanos Bernard, diaspora Indonesia yang juga mantan presiden organisasi Coalition of Asian Pacific in Entertainment atau CAPE. Bersama rekan bisnisnya, Jeffrey Manley, Jusak mendukung pendanaan film ini. Where I think it's important to see our people grow, within the industry. It just tugged my heart, especially since, she's Indonesian and I'm Indonesian. I mean, she's so talented, and I think it's her time. It's her time to be noticed. For me, it's also exciting to see more Asian American stories being told on television, but it didn't get there just by Asian Americans. We all have to help. We all have to see how important it is. We all have to support it. And so I personally even take a sense of pride when I see more Asian American representation. Sehingga walau target pendanaan belum sepenuhnya tercapai, bersama produser Patty Curry, ketiganya bertekad menuntaskan produksi Eve's Wish agar dapat disaksikan para pecinta film. That's my goal. My goal was to have this story to satisfy me, and my heart and my passion is to have this story put in festivals, so that it can get the word out. And I truly believe, with all our tenacities, we are going to be a powerful source to push the story globally. We're not going to, I'm sure we're not going to gain anything financially. This is like what Patty said, it's a passion project. It's for moms. It's something we wanted to do. Our ultimate goal is to put a spotlight on Asian Americans. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Just like my old one, but pretty. Ya, tujuannya adalah membuat film Eve's Wish ini sebenarnya bukan karena untuk profit, tapi lebih untuk menceritakan tentang kisah orang-orang Asia yang ada di Amerika dan mendekati kisah untuk bisa melihat lebih jelas lagi kehidupan mereka ya. Dan ini juga ternyata tokoh yang digambarkan juga sebuah tokoh yang beragam ya. Istrinya dari Korea dan juga suaminya dari South Asia atau dari India. Ini menarik sekali dan tidak sabar untuk menonton filmnya Eve's Wish ini. Congratulations untuk para siniasnya. Dan pemirsa, mudah-mudahan kisah-kisah atau cerita-cerita yang kami sampaikan di reportase weekend kali ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Senang sekali kita bisa menjumpai Anda setiap weekend di reportase weekend. Namun sayangnya kami berdua harus pamit dulu. Saya Ian Umar. Dan saya Vina Muptadi bersama kru reportase weekend yang bertugas hari ini pamit. Tapi kita akan nemenin pemirsa terus setiap weekend ya. Tentunya hanya di reportase weekend. Sampai jumpa.